enggak itu nanti suaranya enggak. Oke, unit link diindikasikan sebagai sebuah produk asuransi yang mohon maaf ya, agak menipu. Ini udah banyak korban bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bahkan seorang pakar asuransi dari luar negeri, tadi saya lihat di YouTube dalam sebuah wawancara dengan sebuah TV MNC ya, MNC ini multinational corporation yaitu di Amerika. Hal yang terbaik adalah menjual asuransi yang asli, not unit link. Original product insurance is a very good than a unit link, because unit link is having two sides of investments and also responsibility to cover everyone who gets the trouble. Menurut banyak orang ini kan membingungkan, kenapa? Nah, ini ada master coach dari insurance, Ibu Nining Iskandar, bisa dijelaskan dalam podcast saya ini melalui Zoom. Terima kasih. Oke. Kalau aku terus terang lebih senang jual produk tradisional, ya, tradisional produk dari insurance-nya. Kenapa? Karena lebih sifatnya lebih memproteksi. Kalau unit link nih, perbedaannya antara produk tradisional sama unit link. Kalau unit link atau bank assurance, kita cuman diiming-imingi bunga besar, bunga bukan bunga ya, profit besar atau hasil investasi besar, tapi sebenarnya kita itu main di trading. Jadi ya saham. kayak bursa saham ya. Oke, stocks, Karena, exchange. Ya, karena di situ ada 3 pilihan. Ada pilihan three points. Oke. high risk, High risk. Oke. Number 1 is high risk. low risk, sama middle. Low risk, and number 3 is the middle risk. Okay, there are 3 points that we must be understanding well about those products. Kalau yang high risk itu kita main di saham, di situ kelihatan banget ininya pergerakannya progresif ya. Namanya di situ biasanya disebut progresif. Terus mediums. Terus itu disebutnya biasanya moderat kalau nggak salah. Moderate calculations and risks. Kalau yang lower itu kita main di reksadana. Tapi tetap aja yang namanya seperti itu kan nggak ada jaminan. Gitu. Nah, kenapa aku lebih senang para agent asuransi menjual produk tradisional? Karena yang namanya asuransi itu artinya kan melindungi ya, melindungi seseorang, di mana perlindungan itu diberikan oleh pihak kedua, ya. Dari pihak pertama dilimpahkan ke pihak ketiga, medianya adalah pihak kedua, yaitu perusahaan asuransi antara pemegang polis atau tertanggung dan ahli waris. Jadi medianya ini asuransi. Kalau asuransinya tidak berfungsi sebagai pelindung, ya nggak usah diasuransi, atau namanya jangan asuransi. Yang lain ya, namanya apa kek, gitu kan? Karena orang jangan sampai terjebak ya. Betul. Ini seperti big trap. Betul. Dan buat para pembeli asuransi, tolong, kalau aku sih udah blacklist lah yang namanya unit link ya. Itu lebih, tolonglah kalian lebih lihat ke yang namanya produk tradisional itu. Even cuman Anda membeli dengan masa pembayaran polis 1 tahun aja gitu ya, dengan kontrak 1 tahun mau dibayar setiap bulan bisa, 6 bulan bisa, 3 bulan bisa, tapi biasanya kalau term life itu 1 tahun sekali. Itu produk asuransi jiwa yang benar-benar melindungi kita dari kecelakaan di jalan, dari kematian. Sebabnya apa aja ya, itu bisa karena sakit, bisa karena kecelakaan atau meninggal biasa gitu ya, tanpa gejala apapun gitu. Itu akan jauh lebih menyenangkan daripada uangnya dilimpahkan ke unit link. Jadi produk tradisional itu memang benar-benar yang sangat dibutuhkan oleh konsumen. Jadi selama ini seorang agen asuransi itu bagus dalam menjelaskan bahwa unit link itu lebih menguntungkan. Padahal pada dasarnya itu banyak sekali di balik itu permainan saham. Iya. Jadi sebenarnya kayak investor sebenarnya, ya kan. Sekarang mendingan investor mendingan beli saham pure, ya Mbak ya.
ya kan? Jadi nggak ada embel-embel apa asuransi, ya kan? Kan biasanya para agent bilang ini Pak bisa kita cover 60% insurance, 40% apa namanya buat investasi atau 40% investasi, 60%-nya insurance. Ini kan sering sekali agent-agent itu menawarkan itu. Yang penting mindset mereka sebenarnya bukan menawarkan produk. Kebanyakan tujuannya yang penting bulan ini komisi keluar, iya, dan ini sangat berbahaya bagi perusahaan. Ini kita loh perusahaan, kalau perusahaan memberikan edukasi kebohongan kepada para agent, yang akan kolaps itu perusahaan sendiri kemudian hari. Ini udah banyak contoh kasus yang kita bisa lihat ya di berita-berita bahwa hampir pernah ada berita yang sangat hangat, sebuah perusahaan insurans sampai 1 bulan agen-agennya nggak berani jualan karena kasus penipuan, ya kan, karena dia tidak bisa menjelaskan hal yang sebenarnya kepada konsumen. Ketika konsumen sebagai pemegang polis itu merasa kerugian, terjadilah tuntutan hukum. Nah, ada aku saran buat agen asuransi ya, para agen asuransi. Aku mantan agen asuransi, udah merangkak dari bawah sampai dapat posisi yang lumayan lah. Iya. Gitu. Kalau kalian mau komisi yang besar, tolong kalian cari perusahaan yang memberikan komisi besar sehingga kita punya tanggung jawab untuk memberikan reward ke perusahaan tersebut, gitu. Iya. Contoh kasus tadi barusan aku cerita ke Mas Eko ya. Iya. Komisi aku itu 1 bulan paling kecil 6 juta. Wow, excellent. Dengan menjual produk tradisional, karena komisi tradisional itu jauh lebih besar daripada unit link. Iya. Ya. Bank As itu komisinya kecil sekali, 1%. Kalaupun maksimal mungkin sekitar 3 ya. Cuman aku belum pernah nemu tuh Bank As komisi 3% tuh belum pernah ketemu. Rata-rata 1. Itu jual produk tradisional sebanyak-banyaknya. Terus perusahaan itu bisa kasih reward seperti apa gitu ya. Kalau dulu aku bisa ngumpulin 1 bulan plus gaji, karena waktu itu ada gaji, itu sekitar 8,5 juta tahun 2003. Bisa bayangin dong 2003 dengan gaji segitu, dengan income segitu ya. Sangat besar sekali. Terus lagi buat agen-agen asuransi, tolong kalau jual link yang benar. Iya, jangan penipuan informasi. Ya. Kasih informasi yang detail bahwa unit link atau Bank As itu bukan produk tradisional dari asuransi. Dijelaskan jeleknya ya, kurangnya gitu, lebihnya di mana. Rata-rata orang tertarik sama unit link atau Bank As itu karena tidak seperti produk tradisional yang baru bisa mengambil benefitnya itu setelah minimal 5 tahun. Kalau Bank As itu biasanya 2 tahun itu udah kelihatan, cuman kecil memang. Nah, jangan diiming-imingi itunya gitu loh. Jangan diiming-imingi itunya. Angka itu nggak jadi patokan buat agen asuransi untuk bisa menjual dengan sukses ya. Yang harus dilakukan sama agen asuransi adalah menceritakan benefit, di mana benefit itu harus digali dulu dari si calon pembeli, dia butuhnya apa gitu. Jangan pernah jual asuransi dengan modal selembar kertas. Kita jual kertas loh Pak. Kalimat itu sering banget. Sering banget sama trainer asuransi juga sering tuh. Kita tuh jual kertas. Kita bukan jual produk yang kelihatan. Salah, justru itu kayak kelihatan. Iya kan, produk itu selalu kelihatan. Dan namanya produk itu ada bentuknya, dan gitu ketika nanti konsumen yang memegang polis kena masalah, trouble, ya kan, itu harus ditanggung insurans. Misalnya masuk rumah sakit atau sakit keras, ya kan. Jadi itu produk adalah real product, ya kan, bukan invisible product, ya kan. Jadi visible product itu. Nah, ini yang harus banyak ya, pelatihan yang benar ya, informasi yang benar yang harus diberikan kepada para agent insurance supaya mereka juga bisa mengatakan secara detail dan juga jujur. Itu paling penting. Terus terang aku sering dengar ya, trainer asuransi itu
bilang kita jual kertas. Kita jual kertas yang dipercayakan kepada kita. Aku setiap di training itu tuh aku tahu kenapa harus bilang kita jual kertas ya. Terus ada lagi yang bilang kita jual benefit. Kenapa harus bilang kita jual benefit? Bilang aja kita izin asuransi, kita jual asuransi. Iya. Selesai gitu loh. Iya, karena bukan perusahaan teknologi, bukan perusahaan banking, bukan perusahaan retail. Ya udah kita jual proteksi, udah gitu aja. Kita jual asuransi gitu. Asuransi itu apa, jelasin gitu. Yeah, what is insurance? Okay, you have to explain. Punya manfaat apa aja nantinya. Harus bagaimana itu dijelasin gitu. Jangan kita jual produknya berupa kertas. Kita jual selembar kertas. Terus ini itu. Terus tips kepotong. Tips satu lagi buat agen asuransi, kalau misalnya dia sudah beli polis, usahakan kita yang antar. Usahakan kita yang antar supaya dapat referensi. Ini di semua training asuransi pasti seperti ini dikasih tahu caranya ya. Terus dibacain, read on explanation the policy information, reading the policy information clearly. It's very important to explain everything. Polisnya dibacain, dijelasin poin per poin yang kira-kira ini customer itu atau pembeli atau nasabah itu nggak ngerti maksudnya. Itu dijelaskan satu demi satu sampai benar-benar nggak ada pertanyaan yang dikeluarkan sama nasabah. Kalau perlu pancing nasabah untuk tanya tentang isi polis karena di situ penting ya. Terus kalau misalnya terjadi sesuatu klaim dari si nasabah, tolong dihandle dengan baik, didampingi. Misalnya klaim kematian, dampingi dari terima berita bahwa si klien meninggal dunia sampai selesai pengurusan klaimnya, itu didampingi sampai benar-benar kita yang ngurus kalang kabut sana kesini nggak apa-apa lah gitu. Yang penting kita kasih servis sebagai agennya, kita kasih servis sebagai klien, mantan klien yang sudah meninggal juga kita kasih servis sama keluarganya. Siapa tahu dengan cara seperti itu keluarganya akhirnya ngambil lagi ke kita. Itu akan beruntun. Repeated request is very important. If the customer is feeling satisfied, they will ask more and more again. Banyak sebenarnya tips buat agent. Yang penting satu itu, jangan bohong, itu aja. Harus jujur, keluarin semuanya tuh. Kalau perlu unek-unek si isi dari kontrak polis itu kita keluarin gitu. Karena di polis itu kontraknya tulisannya kecil-kecil ya, terlalu kecil. Kedua, nasabah nggak bakal baca. Jadi mereka akan terima doang. Tapi pada saat klaim, tanda-tandanya banyak. Lot of notes. Nah, buat perusahaan asuransi juga ya, tolong itu kontraknya itu dibikin tulisannya agak gede gitu loh. Jadi orang tuh jelas gitu loh. Fontsnya harus gede, sets of fonts bigger than little. Bukan fonts yang ukuran 6 atau 7. Bigger than small. Itu aja. Bigger than clearly and clearly. Ya, ini manfaat dari produk tradisional dibandingin unit link. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, ini podcast saya pada hari ini. Saya ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan profesional. Sampai bertemu lagi. Saya Septendra. Terima kasih banyak.